Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya, saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Tak bisa dipungkiri, di zaman yang serba cepat dan praktis, kehadiran aplikasi ojek online membantu setiap masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Mulai dari jasa transportasi, mengirim barang, hingga memesan makanan. Bahkan kalangan selebriti kerap kali menggunakan jasa ojek online untuk keperluan sehari-hari. Namun sebuah pengalaman tak enak baru saja dirasakan oleh Billy Syahputra. Ya, presenter sekaligus komedian itu baru saja menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oknum ojek online. Billy pun mengunggah rekaman percakapannya dengan oknum tersebut di laman Instagram. Oh, jadi kenapa Bang Billy mengutarakan ini ke media? Karena memang oknum ojol ini sudah tidak wajar lagi dan sudah tidak tidak baiklah untuk menjadi seorang ojol. Karena kan setahu gue kalau ojol-ojol yang biasa gue pekerjakan, maksudnya dalam arti setiap gue pesen sama ojol tuh ojol-ojol yang lain-lain tuh baik banget sama gue dan care banget. Setiap gue bilang ini gue Billy Syahputra langsung oke siap bang. Tapi kali ini ojol ini memang udah niat gak baik dan ada niat jahat gitu. Dari rekaman video berdurasi sekitar 1 menit di laman Instagram, dari percakapan antara Billy dan si oknum, terdengar beberapa kali oknum tersebut mengeluarkan kata-kata kasar kepada Billy. Ini rekan driver saya yang mau nganter, jadi cukup Anda cancel saya, nanti rekan driver kita yang sampai ke rumah Anda nanti. Ngerti nggak? Tapi kan saya pengen makanannya, abang yang ngirim. Saya kan pesennya sama abang. Masa harus saya betul yang ngantarin? Saya kan nggak bisa, saya kan motor saya lagi mau kering oli. Oh yaudah, saya tungguin abang aja deh ganti oli ya bang. Enggak kamu bang, ngerti nggak kamu maka itu bang. Biar driver kami yang lain, rekan driver yang mengasihkan nanti, yang ngantar nanti. Ya udah, saya tunggu abang aja deh yang kirim ya bang. Untuk hotel bisa selesaikan dengan baik, uang abang itu nggak hilang dan makanan abang terima. Ngerti nggak? Ya udah, saya tungguin abang aja deh ganti oli, saya tunggu ya bang ya. Aku pengen dianterin sama abang aja karena aku udah nyaman sama abang. Jangan dong. Bener, oke, tunggu bang. Iya, saya tunggu bang, jangan bang. Cukup Anda cancel. Loh kok cancel? Oh di cancel sih pak, saya nggak mau di cancel pak. Kalau cancel duit saya hilang dong, makanan saya nggak ada. Iya saya memang kok. Memang sih. Astagfirullahaladzim. Orang niatnya jahat banget. Ketika Billy pesen makanan dengan harga Rp300.000, terus Bang Billy langsung transfer 400 ke aplikasi ojol tersebut. Ketika Billy pesen, katanya dia udah sampai ke tempat makanannya, di depan makanannya. Itu hal yang gak masuk akal awalnya. Tiba-tiba dia bilang gak punya duit. Setelah dia nggak punya duit, dia minta transfer ke aplikasi yang PayPay lah, kalian tahu lah, nggak perlu itu promosi ya. Dia minta untuk transfer ke aplikasi dia. Ketika kita transfer 400, padahal nominal makanannya sekitar 300. Tiba-tiba makanannya dia bilang katanya udah ada. Dia bilang katanya makanan udah ada. Secara itu ngantri. Kedua, dia udah on the way. Nah, selang beberapa menit katanya udah on the way, padahal kan dia harus turun ke mall dulu, harus ke parkiran. Nah setelah itu dia bilang katanya motor saya mogok, olinya habis pertama, kemudian bensinnya habis, tiba-tiba mesinnya ada gangguan. Terus ketika dia bilang katanya masih di bengkel, gue bilang yaudah kalau misalkan memang di bengkel, daripada ngerepotin, Pak saya yang samperin, udahlah nggak usah samperin, cancel aja aplikasi yang Anda pesen. Lah kalau misalkan aplikasi saya cancel berarti saya nggak dapat makanannya atau uangnya saya hilang dong Pak. Kan kalau setahu saya nih, kalau ketika saya cancel berarti dia itu belum kan makanannya dong. Nah dia aneh ketika dia bilang katanya udah dapat makanannya, terus saya disuruh aplikasi suruh cancel. Ini nggak masuk akal banget.
Menurut pria 28 tahun itu, tujuannya membagikan video tersebut ke media sosial adalah ingin berbagi cerita kepada masyarakat, sekaligus peringatan agar siapa saja pengguna ojek online berhati-hati dalam melakukan transaksi non-tunai. Billy menyayangkan perbuatan si oknum sangatlah merugikan para ojek online yang lain yang murni mencari nafkah halal untuk menghidupi keluarga. Adik mendiang Olga Saputra itu juga merasa perlu berbagi cerita, lantaran ini bukan kali pertama ia mendapat perlakuan serupa dari oknum ojek online yang tidak bertanggung jawab. Bukannya karena faktor uang ini Bang Billy permasalahan, bukan, tapi ini peringatan buat masyarakat ketika menggunakan aplikasi yang berbasis online. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang Bang Billy alami, dan ini sangat merugikan sih bagi pengguna yang biasa menggunakan aplikasi online ini. Dan supaya ketika ada seperti ini atau ada masalah atau pemberitaan seperti ini, tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Sebenarnya nggak masalah sih uang, cuma sekitar 400.000, tapi memang ini bukan kesekian kalinya, udah beberapa kali. Contoh, waktu itu gue pesen makanan Padang terkenal, enak banget dan harganya lumayan, dengan nominal 400 sampai 500.000, karena kan gue kalau setiap beli makanan tuh pasti gue beli sama orang-orang rumah juga. Nominal sekitar 500 ribuan. Terus tiba-tiba ini hal-hal atau masalah ini sebenarnya udah lama, tapi mungkin karena kejadian seperti ini gue jadi berpikirnya netting gitu loh, negatif sama yang sebelumnya. Nah ini yang sebelumnya nih, jadi gue pesen makanan sekitar 500.000, tiba-tiba dia alasannya motor saya tabrakan, kaki saya lecet-lecet, makanannya tumpah semua. Setelah makanan tumpah semua, saya panik dong, karena kan saya yang pesen, saya kasihan sama oknum ojol tersebut. Setelah dia nyampe depan rumah, asisten rumah tangga saya suruh, saya kasih 1 juta. Terus saya bilang sama asisten rumah tangga saya, gimana keadaannya bapak ojolnya? Gak kenapa-napa. Terus pas saya buka makanannya, makanan gak sesuai apa yang saya pesan. Itu paling harganya cuma 300.000 dan makanan nasi padangnya kurang enak. Meski uangnya sebesar Rp400.000 harus melayang sia-sia, Billy tampaknya tidak kapok untuk tetap menggunakan jasa ojek online, terutama dalam hal memesan makanan. Billy juga enggan memperlebar masalah ini ke ranah hukum. Ia hanya berharap oknum tersebut mendapat hidayah dan sanksi sosial agar tidak mengulangi perbuatannya. Harus sebenarnya dibilang kapok apa enggak, sebenarnya kita juga butuh ojol-ojol yang benar-benar bisa dipercaya. Sebenarnya dengan kejadian seperti ini, gue sih kasihan sama ojol-ojol yang niat untuk bekerja untuk menafkahi keluarga dan anaknya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya mungkin ya mudah-mudahan semua ada hikmahnya, dan buat oknum tersebut bisa dibukakan hatinya, karena kan gak cuma gue doang yang biasa pesen, pasti kan ribuan bahkan jutaan orang yang pesen ojek aplikasi-aplikasi seperti ini gitu sih. Ini sih sebenarnya sanksi sosial aja sih. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, media yang keluar dengan ada pemberitaan seperti ini, mudah-mudahan pihak terkait bisa bertindak dengan tegas untuk bisa dibilang itu menyelesaikan masalah seperti ini, karena mudah-mudahan dengan ada seperti ini tidak ada lagi oknum tersebut, karena sering banget terjadi. Gue kan ngisi acara setiap pagi tuh pasti aja ada konsumen ribut sama oknum ojol karena faktor apa gue juga nggak ngerti.